Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusma Indayana. Saya mahasiswa profesi apoteker angkatan 6 Universitas Muhammadiyah Malang, di mana saya sekarang akan memberikan pendapat bagaimana jika saya sebagai pelaku usaha apotik mengalami penurunan omset penjualan dan harus tetap menggaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa pada awal bulan Maret 2020 Indonesia mulai digemparkan dengan kasus COVID-19, di mana COVID-19 sendiri terjadi pertama kali di China, tepatnya di Wuhan pada akhir tahun 2019. Negara-negara maju seperti Italia bahkan Amerika Serikat termasuk negara dengan jumlah kasus infeksi COVID-19 yang cukup tinggi. Di Indonesia saat ini mencapai 47.896, di mana kasus tersebut bukan tidak mungkin akan bertambah setiap harinya. Dan saat ini kita sudah melakukan kehidupan yang disebut dengan new normal, yang akan memperbesar kemungkinan meningkatnya kasus COVID-19. Karena jika dilihat masyarakat Indonesia sendiri kurang patuh dalam melakukan protokol COVID-19, sehingga efek dari COVID-19 sendiri merambat pada usaha-usaha kecil hingga usaha yang besar. Dalam era pandemi seperti yang sekarang ini terjadi, seluruh pelaku usaha sedang mengalami penurunan omset, bahkan ada juga yang sampai mengurangi jumlah karyawan untuk menutup biaya operasional. Jika saya berada dalam posisi sebagai pemimpin dalam menjalankan apotik yang sedang mengalami penurunan omset di era pandemi sekarang ini, saya akan berusaha untuk tetap survive dalam masa pandemi ini dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dan pelayanan yang penuh untuk masyarakat dan konsumen yang membutuhkan, dengan tidak melihat seberapa besar dan seberapa banyak produk yang dibeli, sehingga masyarakat memiliki rasa percaya yang penuh terhadap apotik kita dan merasa dipedulikan, sehingga konsumen akan kembali lagi untuk membeli ataupun mengkonsultasikan keadaannya kepada apoteker. Lalu selanjutnya mengontrol perputaran produk, di mana pada era pandemi sekarang ini masyarakat lebih membutuhkan vitamin untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak drop dan tetap stabil. Sehingga sebagai apoteker kita dapat melakukan antisipasi produk-produk apa saja yang akan dibutuhkan di masa pandemi sekarang ini oleh masyarakat sekitar. Dari hasil penjualan produk yang laku tersebut, sedikit tidaknya dapat menambah pendapatan apotik untuk meringankan biaya operasional, seperti biaya listrik, biaya PDAM yang akan dihabiskan selama apotik berjalan. Lalu memperhatikan ketersediaan obat-obatan sehingga konsumen yang datang tidak kembali dengan tangan kosong atau tidak kembali ke rumah dengan tidak membawa obat yang dibutuhkan, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada pemikiran konsumen. Konsumen pasti akan berpikir, oh di sana loh apotik yang cukup lengkap, pelayanannya ramah, dan juga harganya yang cukup bersahabat, sehingga konsumen dapat merekomendasikan apotik kita kepada orang-orang terdekatnya untuk membeli ke apotik kita. Lalu untuk menambah omset dari apotik sendiri dapat melakukan kerjasama dengan dokter maupun dengan klinik yang terdekat dengan apotik kita, sehingga apotik tetap dapat bertahan di masa pandemi ini. Maka dari itu pelayanan, perputaran stok, dan ketersediaan obat-obatan merupakan satu kesatuan untuk bertahan di era pandemi ini, serta penambahan obat-obatan yang sering diresepkan oleh dokter yang bekerja sama dengan apotik kita juga dapat menambah omset penjualan. Di era pandemi sekarang ini seluruh pelaku usaha pasti tengah mengalami kesulitan, di mana
di mana seperti perusahaan-perusahaan besar yang melakukan PHK atau pengurangan jumlah pekerja untuk tetap bertahan di era pandemi ini dan tetap dapat membayar biaya operasional. Sebagai pelaku usaha apotik, saya juga mungkin akan melakukan hal yang sama, yaitu shift pegawai akan dikurangi untuk tetap dapat melaksanakan atau tetap dapat bertahan di era pandemi sekarang ini dan juga tetap dapat membayar biaya operasional dari apotik sendiri. Namun dari beberapa media yang saya baca, apotik sendiri justru bisa dapat menjadi tempat yang akan sering dikunjungi oleh masyarakat, di mana apotik akan dibutuhkan oleh masyarakat untuk swamedikasi dirinya dan juga melakukan konsultasi kepada apoteker tentang obat-obatan yang akan diperlukan konsumen selama era pandemi ini untuk tetap menjaga imunitas tubuhnya tetap stabil. Di era pandemi sekarang ini bukan hanya apotik yang akan mengalami penurunan omset, tetapi juga banyak pelaku-pelaku usaha kecil, menengah, maupun pelaku usaha yang besar terdampak akan pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini sendiri terjadi terus-menerus, akan tetap meningkat di Indonesia jika masyarakat tidak sadar akan protokol kesehatan COVID-19, di mana nanti di apotik juga akan saya sediakan tempat cuci tangan sebelum berinteraksi dengan kami yang ada dalam pelayanan apotik, lalu memberikan batasan-batasan di mana tempat area yang akan dilakukan untuk konsultasi akan kami batasi dengan penggunaan plastik, sehingga dapat mengurangi terjadinya atau dapat mengurangi kemungkinan akan terpapar dengan COVID-19 dari konsumen yang akan datang atau bahkan karier dari konsumen tersebut. Kami juga akan memberikan poster-poster kepada konsumen untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sehingga konsumen dapat terhindar dari bahaya COVID-19 atau terpapar dari COVID-19 yang sekarang ini banyak terjadi klaster lokal. Lalu saya sendiri sebagai apoteker akan terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan juga pelayanan penuh terhadap konsumen, sehingga konsumen akan tetap percaya kepada apotik kami dan terus kembali dengan apotik kami atau memberikan rekomendasi-rekomendasi yang baik terhadap apotik kami kepada orang-orang terdekatnya. Untuk biaya operasional seperti biaya listrik, biaya PDAM, dan lain-lain tersebut dari penjualan yang laku seperti vitamin-vitamin ataupun obat-obatan yang cukup dibutuhkan ketika era pandemi ini mungkin sedikit akan tertutupi. Seperti yang saya baca di beberapa media, apotik sendiri saat ini mungkin dapat menjadi tempat yang akan sering dikunjungi oleh masyarakat, karena jika masyarakat langsung pergi ke rumah sakit, kemungkinan akan ada rasa kekhawatiran atau akan ada rasa takut akan terpapar COVID-19 yang ada di rumah sakit, karena kita sendiri tidak tahu jika orang yang akan kita temui merupakan karier atau bahkan pasien COVID-19 yang tidak diketahui, karena masyarakat Indonesia sendiri saat ini banyak sekali yang belum mematuhi protokol COVID-19 sehingga kasus di Indonesia akan tetap bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi saat ini
di beberapa daerah sudah menerapkan kehidupan yang disebut dengan new normal. Itu juga akan memberikan dampak yang cukup besar, di mana keadaan new normal apabila tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan juga kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan COVID-19, itu pasti akan tetap memberikan dampak yang meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia. Sekian pendapat yang dapat saya berikan tentang penurunan omset di apotik. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.